Saudara, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari Injil Markus, dan hari ini kita akan memperhatikan bersama Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayat 6. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan untuk kita semua. Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah, ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh dia. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara, izinkan saya mereview sedikit ya apa yang sudah kita go through dari pasal pertama. Secara tema besar, saudara, pasal pertama sampai di awal pasal ketiga ini kita sedang melihat bagaimana God on the loose itu bekerja di dalam kehidupan Yesus, di dalam pelayanan Yesus. Allah yang terlepas itu bekerja dengan bebas, dengan leluasa di dalam kehidupan manusia melalui pelayanan dan pekerjaan Yesus. Yesus memanggil orang-orang yang tidak layak untuk menjadi murid-muridnya. Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti para pengajar orang-orang Farisi ahli Taurat pada waktu itu. Dan Yesus memberikan kesembuhan tidak hanya dari sakit fisik, tapi dia menyembuhkan sakit yang paling mengerikan di hati manusia, yaitu memberikan pengampunan dosa, saudara. Nah, saudara, di perikop hari ini dan sampai perikop minggu depan, kita akan melihat bagaimana Yesus menunjukkan ketuhanannya atau lordship-nya atas segala sesuatu. Dan hari ini kita akan bersama melihat bagaimana Yesus menunjukkan ketuhanannya atas hari Sabat. Dan kalau kita perhatikan saudara, khususnya dari awal pasal 2 sampai awal pasal 3 ini, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu selalu ketemu dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Entah bagaimana begitu saudara ya. Entah mungkin orang-orang kalau di film-film tentang Tuhan Yesus, kayaknya orang Farisi itu buntutin Tuhan Yesus terus begitu ya. Atau ada kejadian-kejadian di rumah ibadat yang memang kebetulan ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat begitu. Namun saudara, permusuhan antara para pemimpin agama Yahudi ini dengan Yesus semakin meningkat. Intensitasnya tidak menurun, malah makin naik begitu saudara. Seperti sebuah peribahasa tuh ya, saya ingat ketika melihat Tuhan Yesus sama orang Farisi itu, ingat peribahasa ada gula, ada semut. Nah, ini kalau dimodifikasi ya, ada Yesus, ada orang-orang Farisi begitu. Dan tentunya ada kerumunan orang banyak ya. Saudara, kita akan melihat bersama bagaimana Tuhan Yesus di dalam dua kisah ini menunjukkan ketuhanannya, otoritasnya, kuasanya atas hari Sabat. Namun sebelum masuk ke dua kisah ini, saudara, saya ingin mengajak kita secara singkat padat jelas begitu ya. Karena ini kan saya nggak lagi bawain seminar tentang hari Sabat. Itu bisa 1 SKS, 2 SKS mungkin ya. Kalau teman-teman yang belajar di STT begitu di seminari. Tapi saya akan mengajak kita mencoba go through khususnya di perjanjian lama. Apa sih yang dimaksud dengan Sabat atau hari Sabat, saudara ya. Saudara, yang pertama kita bisa melihat dari kitab Kejadian. Sejak Tuhan menciptakan segala sesuatu, Sabat itu sudah ada, saudara. Dikatakan pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Saudara, pertanyaan yang sederhana yang mungkin langsung pop up di pikiran kita, oh Allah itu emang malas, dia mesti berhenti begitu. Bukankah dia Allah yang berkreasi, selalu bekerja? Saudara, tentu tidak. Allah tidak malas begitu ya. Dia berhenti bukan untuk malas, tapi dia berhenti karena dia sudah menyelesaikan semua yang dia kerjakan dan dia puas.
Dia menikmati segala yang dia kerjakan, dia ciptakan dengan sungguh amat baik itu. Saudara, ilustrasi yang mungkin membantu kita memahami bagian ini adalah ketika misalnya ada pelukis yang sangat hebat, dia melukis satu lukisan, dia lukis itu mungkin 1 hari, 2 hari dengan begitu detil, dan begitu selesai lukisan itu, dia stop, dia taruh semua peralatan lukisnya, kemudian dia lihat lukisannya, dia lihat bagus banget ini. Apa yang dia lakukan? Dia lukis lagi? Enggak, saudara. Dia berhenti, dia menyelesaikannya, dan dia puas. Karena apa yang dia lukis itu sangat baik, sangat indah. So demikian juga Tuhan ketika di hari Sabat di masa penciptaan itu. Tuhan menyelesaikan semua karya penciptaannya. Dia melihat semuanya sungguh amat baik. Dan dia berhenti dan dia puas dengan semua yang sudah dia kerjakan. Saudara, bagian yang kedua di perjanjian lama, kita bisa melihat misalnya dari kitab Ulangan, saudara. Sebelum bangsa Israel generasi kedua akhirnya akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan mengulang lagi 10 hukumnya yang dia berikan di kaki gunung Sinai yang dicatat di kitab Keluaran pasal 20. Salah satu poinnya adalah tentang hari Sabat, saudara. Peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Janganlah melakukan pekerjaan apapun supaya engkau bisa beristirahat. Demikian juga hambamu laki-laki dan perempuan bisa beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Saudara, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Sabat itu bukan sekedar sebuah hari untuk berhenti begitu. Tapi sebuah hari untuk mengingat bahwa dulu hidup bangsa Israel, hidup umat Tuhan itu diperbudak oleh berbagai hal di tanah Mesir. Bahkan hati mereka juga diperbudak oleh dosa. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka dari semua bentuk perbudakan itu, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan dan memberikan mereka kebebasan. Karena itulah, karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan, mari merayakan akan kebebasan itu, keselamatan dari Tuhan itu di hari Sabat. Dan yang terakhir, saudara, kita bisa melihat misalnya dari Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Saudara, kalau kita perhatikan, Yesaya menggambarkan hari Sabat itu sebagai hari yang menyenangkan, hari kesenangan, hari yang mulia, harinya umat Tuhan itu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan bahkan umat Tuhan itu bisa bersenang-senang di hari Sabat. Kenapa? Karena Tuhan. Kenapa semua ini, semua hal yang baik itu bisa terjadi di hari Sabat? Kalau kita perhatikan lagi, ada kalimat-kalimat kerja yang menunjukkan bahwa bagaimana umat Tuhan atau manusia itu berfokus kepada dirinya. Ya, engkau menahan kakimu, engkau melakukan urusanmu, engkau menjalankan segala kesibukanmu, mengurus urusanmu, membicarakan kepentinganmu. Seluruh hidup umat manusia, seluruh hidup umat Tuhan biasanya adalah tentang aku, dan aku. Tapi di hari Sabat, Tuhan mengundang umat Tuhan untuk mengingat kembali, berfokus kembali kepada Tuhan. Dan itulah ketika hari di mana umat Tuhan bisa fokus lagi ke Tuhan. Di sanalah mereka bisa bersenang-senang, bersuka cita karena Tuhan mengingat mereka. Karena Tuhan mengajak mereka di hari Sabat untuk kembali berfokus kepada Tuhan. Saudara, dengan demikian kita bisa melihat bahwa pada mulanya Sabat itu adalah anugerah. Anugerah dari Allah bagi manusia. Anugerah yang memberikan perhentian, perteduhan, peristirahatan untuk mengajak manusia kembali berfokus, berpusat kepada Allah. Dan anugerah yang menyelamatkan manusia dari berbagai bentuk perbudakan. Pada mulanya, Sabat adalah tentang kenikmatan, enjoyment, pemulihan, kepuasan di dalam Allah. Ketika umat manusia bisa kembali kepada Allah dan menikmati Allah dan memuliakan Dia, menyembah Dia. Itu Sabat yang sebenarnya, saudara. Sabat seharusnya menjadi hari yang holy and joyful. Tidak hanya hari yang kudus, tapi hari yang menyenangkan, membawa orang bersuka cita di hadapan Tuhan. Tapi saudara, karena tradisi-tradisi agama, Sabat berubah maknanya. Khususnya di Perjanjian Baru kita bisa melihat Sabat justru menjadi tradisi agama yang dikembangkan menjadi sejumlah aturan yang berpusat bukan kepada Tuhan, tapi kepada pembuat aturannya, pemegang otoritasnya. Dalam konteks waktu itu adalah para pemimpin agama, saudara.
Aturan dan tradisi agama yang justru membebani manusia, tidak memberikan kebebasan kepada manusia. Aturan-aturan, tradisi-tradisi yang justru membebani manusia dan manusia seperti harus taat dengan buta. Pokoknya gitu ya, misalnya saya jadi orang Farisi, pokoknya nih ada list aturan di hari Sabat. Kamu pokoknya harus taat. So, itu yang terjadi di konteks Tuhan Yesus waktu dia bertemu dengan orang-orang Farisi. Nah saudara, khusus di dalam hari Sabat, para rabi Yahudi pada waktu itu membuat 39 aturan mengenai kegiatan atau pekerjaan yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Saudara, kita ingat 1-2 aturan ya, rasanya aja udah susah ya. Anak-anak kalau ingat aturan dari papa mama 1-2, aduh udah mulai aturan ke-10, udah lupa deh gitu ya. 10 hukum Tuhan aja mungkin kita kadang-kadang masih kepleset-kepleset ingatnya saudara ya. Ini 39 saudara. 39 aturan di hari Sabat apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Sehingga saudara, Sabat yang harusnya adalah anugerah dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan supaya manusia bisa berhenti sejenak, rehat sejenak dan merayakan akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi Sabat malah menjadi sekumpulan aturan dan tradisi buatan manusia yang harus dipatuhi pada waktu itu khususnya karena dianggap punya kuasa, punya otoritas atas kehidupan manusia, khususnya bagi orang-orang Yahudi. Sabat menjadi bukan dari Tuhan, tapi dari pemimpin agama. Berpusat pada otoritas pemimpin agama dan demi kepentingan para pemimpin agama. Saudara, ketika Yesus datang, dia bukan melakukan modifikasi. Ya. Ini dari 39, kayaknya ada 2 yang mesti dibuang. Ada 5 yang mesti diganti, kalimatnya harus dibagusin. Jangan terlalu straightforward begitu kalimatnya. Enggak saudara. Tuhan Yesus datang untuk membongkar dan mengganti semua aturan-aturan keagamaan itu. Dan menggantinya dengan dirinya sendiri. Dia enggak bawa aturan yang baru untuk membebani manusia, enggak. Dia bawa dirinya sendiri untuk menjadi Sabat yang sejati. Yesus mengembalikan fokus yang semula dari Sabat, yaitu kepada Tuhan. Seperti yang direnungkan saudara oleh Tim Keller di dalam bagian ini. Dia berkata bahwa ketika Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia bukan sekedar sedang mengganti sebuah sistem agama, tapi dia datang untuk mengakhiri sistem agama itu. Dia datang untuk mengakhiri agama dan menggantikannya dengan dirinya sendiri. Saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengganti semua sistem agama itu dan menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai Sabat yang sejati, saudara. Saudara, yang pertama di pasal 2 ayat 23-28, Tuhan Yesus seperti mau berkata bahwa Sabat itu adalah tentang anugerah. Ingat lagi, ini bukan tentang tradisi dan aturan manusia. Ini tentang anugerahku dan aturanku, kata Tuhan. Saudara, masalah yang diangkat oleh orang-orang Farisi waktu itu adalah murid-murid Yesus di tengah perjalanan. Mereka lewat ladang gandum, terus mereka kelaparan, saudara ceritanya. Ambil bulir gandum terus dimakan. Saudara, orang Farisi yang melihat itu langsung berkata, loh kan gak boleh melakukan itu. Tapi Tuhan Yesus menceritakan satu kisah tentang Daud dan orang-orang yang ikut dia waktu itu di 1 Samuel 21 ayat 1-9, saudara. Yang menceritakan bagaimana Daud dan orang-orang yang waktu itu yang kelaparan dan membutuhkan, kata Tuhan Yesus. Mereka mengambil roti sajian di dalam bait Allah. Kalau mau dikategorikan pelanggaran, saudara, ini sebenarnya pelanggaran yang lebih berat, lebih mengerikan. Tapi toh waktu itu Daud dan teman-temannya gak kenapa-napa, saudara. Saudara, sebenarnya ada satu bagian lagi yang lebih eksplisit mengatur bagaimana orang-orang di hari Sabat mengambil bulir gandum. Saya akan bacakan Ulangan 23 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau masuk ke ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Tapi, memang ada tapinya saudara, sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Artinya apa? Kalau lagi kelaparan banget, lagi butuh banget, pas lewat di ladang gandum yang belum dituai, boleh ambil sedikit bulir gandumnya, tapi jangan serakah. Kira-kira begitu saudara ya. Tapi saudara, orang-orang Farisi waktu itu kayak lupa dengan 2 bagian Alkitab ini. Mereka lupa apa yang terjadi dengan Daud dan orang-orangnya. Mereka lupa bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel waktu itu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan.
Bahwa Sabat bukan tentang aturan-aturannya manusia. Sabat adalah tentang kebutuhan, kelaparan hati manusia yang dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Seakan-akan Yesus itu mau ngomong ke orang Farisi, hey, kamu ingat nih 39 list ini, tapi kamu gak ingat firman Tuhan. Kamu ingat semua aturan yang kamu buat, tapi kamu gak ingat anugerah Tuhan yang harusnya ada di hari Sabat. Karena itu saudara, dengan mengutip kisah dari Daud tadi, Tuhan Yesus bukan sedang fokus kepada peristiwanya. Tuhan Yesus sedang fokus kepada otoritasnya sekaligus anugerahnya yang ditunjukkan baik waktu itu bagi Daud maupun juga bagi orang-orang saat itu di masa Yesus melayani. Yesus sedang membandingkan apa yang murid-muridnya lakukan dengan sebuah standar yang lebih tinggi. Apa yang orang Farisi bilang ini melanggar, ini buatan manusia. Tapi Yesus mau bilang ada aturan yang lebih tinggi standarnya. Aturannya Allah, tapi ada anugerah Allah di sana juga. Dan tidak berhenti di sana, ketika Tuhan Yesus mengangkat cerita dari Daud, raja yang berkenan di hati Tuhan itu, raja yang terus dikenal namanya sampai di masa waktu itu oleh orang-orang Farisi khususnya. Yesus sedang membandingkan dirinya dengan seorang Raja Daud. Dia akan berkata seorang yang lebih besar dari Daud, seorang yang lebih berkuasa dari Daud ada di sini dan sedang berbicara dengan kamu. Dan dengan otoritas itu, Yesus berkata Sabat adalah untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Artinya apa? Kembali kepada yang semulanya, arti semula dari Sabat. Sabat adalah anugerah Allah bagi manusia. Sabat bukan tentang usaha-usaha manusia sebaik apapun, sereligius apapun untuk menyenangkan Tuhan. Tapi Sabat adalah tentang anugerah Tuhan. Supaya manusia bisa berhenti sejenak dan menikmati kehadiran Allah di dalam keseharian mereka. Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan jawaban yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Saudara, istilah anak manusia, the son of man, adalah sebuah gelar mesianik. Di dalam konteks perjanjian lama, anak manusia ini adalah sebuah pribadi yang diharapkan, seorang pribadi yang diharapkan akan datang suatu saat nanti untuk menghakimi dunia dan memulihkan umat Tuhan. Saudara, secara khusus kita bisa memperhatikan apa yang dicatat di Daniel pasal 7 ayat 13-14 tentang frasa anak manusia ini, saudara. Saya akan bacakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, son of man. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sang anak manusia itu akan datang sebagai raja yang berotoritas, berkuasa atas segala sesuatu termasuk hari Sabat, saudara. Dan kekuasaannya, kerajaannya itu kekal, kokoh, tidak akan lenyap dikatakan. Dengan kuasanya anak manusia akan datang ke dunia untuk mengokohkan kerajaannya dan menghakimi dunia. Dan ketika Yesus berkata anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka ini seperti mengoyak hati orang-orang Farisi waktu itu. Siapa orang ini? Kok dia bisa berkata anak manusia dan itu disematkan kepada dirinya, kepada diri Yesus. Adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa, saudara? Di satu sisi ini memang deklarasi dari otoritas Yesus atas ketuhanannya atas hari Sabat. Tapi di sisi lain Yesus sedang mendeklarasikan sayalah Sabat yang sejati. Yesuslah Sabat yang sejati. Karena melalui klaim ini anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus sedang membongkar fokus dari Sabat waktu itu. Dari tradisi-tradisi, dari aturan-aturan kepada satu pribadi. Yaitu Yesus sendiri. Saudara, apa artinya semua ini? Saudara, Tim Keller lagi-lagi merenungkan hal ini dengan baik dan dia berkata demikian. Saya akan terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia. Banyak di antara kita bekerja, berusaha dengan berbagai hal untuk membuktikan diri kita sendiri. Untuk meyakinkan Allah tentang diri kita. Untuk terlihat baik di hadapan orang lain. Semua usaha, semua pekerjaan itu tidak akan berakhir kecuali kita berteduh, kita rest di dalam Injil Tuhan.
Ingatlah bahwa di akhir penciptaan Tuhan berkata sudah selesai. Dia menyelesaikan ciptaannya. Dan itu semua sungguh amat baik dan Tuhan bisa berhenti, beristirahat. Tapi di atas salib, sebuah tindakan penebusan Yesus di akhir kematiannya, dia berkata sudah selesai. It is finished. Dan kita manusia bisa beristirahat. Karena di atas salib, Yesus mengalami restlessness, kegelisahan karena dia terpisah dengan Bapa. Tapi supaya kita boleh mengalami deep rest, perteduhan yang sejati. Karena apa? Karena kita tahu kita dikasihi dan dosa-dosa kita diampuni. Saudara, Sabat bukan sekedar sebuah hari, bukan sekumpulan tradisi, tapi Sabat adalah tentang satu pribadi, yaitu Yesus. Anak manusia yang memberikan keselamatan supaya kita berhenti dari dosa dan menerima pengampunannya. Keselamatan yang Yesus berikan bukan dengan sekumpulan aturan dan tradisi agama buatan manusia yang membebani manusia. Tapi Yesus memberikan Sabat yang sejati dengan menanggung sekumpulan penderitaan yang membawa dia ke salib. Penderitaan Yesus, salib Yesus, itulah Sabat yang sejati untuk kita. Saudara, mari kita berhenti sejenak dan mari kita renungkan pertanyaan ini, saudara. Sudahkah kita mengalami Sabat yang sejati itu di dalam salib Kristus? Sudahkah kita mengalami perhentian yang melegakan hati kita? Sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita untuk membuat kita berhenti dari segala yang jahat? Supaya dengan hati yang terbuka dan lega, kita terus mengalami dan menerima pengampunannya dan kasih-Nya. Atau saudara, saat ini hati kita masih keras dan terus diperbudak, dibebani oleh berbagai hal di luar Yesus dan salibnya. Sekalipun hal-hal itu terlihat baik, terlihat religius. Apakah saat ini kita tahu Yesus sudah mati buat kita, tapi ketika kita melihat salib Yesus, kita merasa untuk titik tergelap di hidup saya, kayaknya ini gak cukup. Saya harus mengusahakan berbagai hal supaya saya bisa selamat dengan cara saya sendiri. Salib Tuhan hanya tambahan buat saya. Dan kita akan melakukan itu terus menerus dan hati kita capek. Hati kita gak lega lagi. Saudara, apakah kita sedang tidak mengalami Sabat ketika kita terus menantikan penerimaan dan penghargaan dari orang lain? Kita terus berusaha dengan berbagai hal di hidup kita yang sebenarnya baik dari Tuhan. Tapi kita pakai itu semua hanya untuk supaya kita terlihat baik, terlihat berprestasi, terlihat punya kekayaan, terlihat statusnya baik. Dan orang lain bisa menerima kita, menghargai kita dan kita lupa. Ada penghargaan yang sudah final, ada penerimaan yang sudah final ketika Yesus tergantung di salib buat kita. Saudara, apakah kita sudah mengalami Sabat yang sejati itu di dalam keseharian kita? Nah, saudara, yang terakhir di pasal 3 ayat 1 sampai 6. Melalui kisah ini Tuhan Yesus seperti mau berkata, Sabat adalah baik. Sabat adalah tentang menyelamatkan nyawa manusia. Karena nyawa itu baik di mata Tuhan. Life is good di mata Tuhan. Saudara, lagi-lagi ada konteks masalah yang diangkat di sana adalah tindakan penyembuhan. Saudara, kalau tadi di hari Sabat ya ada berbagai kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Nah, tidak boleh dilakukan gitu ya. Salah satunya adalah menyembuhkan orang. Saudara, kalau kita waras sebagai manusia, rasanya ini aturan yang aneh sekali. Tapi waktu itu memang demikianlah yang diatur oleh para pemimpin agama Yahudi, saudara. Saudara, di hari Sabat tidak boleh melakukan tindakan penyembuhan kecuali berkaitan dengan hidup dan mati. Karena itu saudara melahirkan dikecualikan dari aturan ini. Tapi kalau sakit yang seperti yang orang itu derita di rumah ibadat itu, tangan yang mati sebelah, ini dianggap tidak berkaitan dengan hidup dan mati. Tapi saudara, Tuhan Yesus enggak dia kutip-kutip cerita dari mana, dari perjanjian lama, dari Daud lah, dari Musa, dari Yesaya dan lain sebagainya, enggak. Tuhan Yesus langsung menyentuh akar masalahnya. Mana yang diperbolehkan di hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa, mementingkan nyawa, atau membunuh seseorang? Saudara, saya kira anak kecil pun tahu jawabannya.
lebih baik adalah berbuat baik. Yang diperbolehkan tentu adalah berbuat baik, bukan berbuat jahat. Yang diperbolehkan yang baik di mata manusia adalah menyelamatkan nyawa dong, bukan membunuh nyawa. Tapi saudara, orang-orang Farisi waktu itu seakan tidak mengerti hal yang esensial ini. Bahwa Sabat bukan tentang aturan-aturan manusia yang diatur menurut pemikiran para pemimpin agama waktu itu. Tapi tentang bagaimana menunjukkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawa-nyawa orang ini yang diperbudak, yang sakit, yang menderita. Supaya mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan. Itu Sabat yang Tuhan Yesus maksudkan. Tapi orang-orang Farisi waktu itu tidak mengerti. Hati mereka keras, mereka diam, dan mereka marah, saudara. Kenapa orang-orang Farisi waktu itu sangat marah sampai akhirnya mereka rela kerjasama dengan kelompok Herodes. Kelompok dari sisi politik, saudara. Saudara, jawabannya jelas, hati mereka keras. Hati yang terus melawan Tuhan karena harga diri mereka seperti dirampok, direndahkan karena tradisi mereka, aturan mereka tidak dianggap. Dan Yesus langsung menyentuh masalah utama ini. Hatimu keras. Hati yang terus menolak untuk percaya kepada anak manusia. Hati yang terus-menerus melawan Allah sekalipun kuasa Allah sudah dinyatakan dengan gamblang di depan mata mereka. Kekerasan hati yang melahirkan ironi dari para pemimpin agama dan politikus-politikus di masa itu, saudara. Pasal 3 ayat 6 mencatat demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera membuat rencana bersama para pendukung Herodes untuk membunuh Yesus. Saudara, orang-orang Farisi itu biasanya ya orang-orang yang meninggikan agama, mereka nggak banyak kerjasama, nggak banyak interaksi sama kelompok dari pengikut Herodes yang lebih peduli dengan masalah politik. Tapi waktu itu demi kepentingan mereka masing-masing, kepentingan agama, kepentingan politik, mereka kerjasama, mereka ketemu, mereka makan bareng, mereka rapat untuk apa? Membunuh Yesus. Saudara, bukankah ini pelanggaran yang sebenarnya? Di hari Sabat, membunuh sang raja atas Sabat. Orang-orang yang katanya meninggikan agama, orang-orang yang katanya mementingkan rakyatnya, mereka bekerja sama demi membunuh sang raja yang memberikan Sabat yang sejati, perhentian, perteduhan yang sejati buat semua manusia. Saudara, dari hal ini kita harusnya diajak untuk melihat, menggali hati kita. Melalui masalah Sabat, Yesus seperti sedang menggali, membongkar, menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita lebih dalam. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara. Apa yang paling penting dari hidup beragamamu? Apapun agama kita, saudara. Atau apa yang paling penting dari hidup spiritualmu? Karena saudara, sekarang banyak orang yang mengaku spiritual, rohani, tapi tidak beragama. Apapun agama kita, apapun yang kita percaya, apapun sistem kepercayaan kita, apa sih yang paling penting di dalam semua itu? Dan kalau kita mengaku, oh saya Kristen, agama saya Kristen, di KTP Kristen misalnya begitu, saudara ya. Kalau gitu kita tanya, kekristenan seperti apa yang selama ini kita jalani? Adakah tradisi-tradisi keagamaan tertentu yang mengatur hidup kita lebih daripada Yesus mengatur hidup kita? Adakah kita sedang menyelewengkan tradisi-tradisi keagamaan tertentu demi memenuhi keinginan hati kita? Dan apakah dengan semua itu kita sedang membunuh Yesus? Dengan sekumpulan aturan agama, tradisi agama, aturan-aturan sistem kepercayaan yang menurut kita baik untuk diri kita, untuk keinginan hati kita. Apakah kita sedang menjadi seorang yang beragama Kristen, terlihat mengerti soal Injil, melakukan banyak kegiatan Kristen, melakukan banyak tradisi agama Kristen, tapi kita praktekkan seperti seorang Farisi. Kita menjadi orang-orang yang katanya ngerti Injil, tapi hidup kita seperti seorang Farisi. Evangelical Pharisees. Saudara, mari kita cek hati kita, mari kita bedah hati kita dengan membandingkan hal-hal ini. Apakah saat ini hidup kita yang mungkin sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, kita hanya fokus kepada modifikasi perilaku kita, tapi kita lupa, saya udah lahir baru belum? Apakah saat ini kita sibuk untuk merias,
wajah agama kita. Dan kita lupa hati kita itu harusnya dioperasi, saudara. Terus sebagai contoh misalnya ya, ada di antara kita yang saya pun ya dulu sekali gitu ya. Pernah telat datang ibadah minggu ya. Tapi puji Tuhan tiba-tiba kok sekarang gak telat. Tapi gak pernah fokus sama kehadiran Tuhan. Kita mungkin jadi gak telat, perilaku kita dimodifikasi, berubah. Tapi hati kita gak pernah berubah. Kita gak telat datang on time, bahkan before time gitu ya. Tapi begitu duduk, kita sibuk mikirin, aduh kemarin kerjaan hari Jumat saya tinggalin, nanti hari Senin gimana ya? Aduh tadi ya anak ditinggal di bawah mau ikut kids, rese banget di rumah. Ntar gimana nih setelah selesai Sunday worship nih, harus berhadapan sama dia lagi. Perilaku kita mungkin berubah, tapi hati kita gak pernah berubah. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah di satu masa kehidupan kita coba-coba agama. Ya, saudara beda ya antara coba-coba agama sama mencari kebenaran, saudara. Kita mencoba-coba berbagai agama, mungkin bahkan berbagai sistem kepercayaan, dari yang jelas sampai yang gak jelas, dari yang di perkotaan sampai kita masuk mungkin ke gunung-gunung yang mistis segala macam, supaya kita terlihat baik, supaya kita terlihat punya pegangan moral, standar moral. Tapi hati kita sebenarnya gak pernah berubah. Kesenangan hati kita, keinginan hati kita selalu adalah untuk diri saya sendiri. Kita bisa terlihat cantik dan ganteng secara rohani, saudara. Tapi hati kita kosong. Kita tidak pernah mau Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mungkin melakukan banyak tradisi agama Kristen, kegiatan agama Kristen, tapi kita tidak pernah betul-betul mencintai Yesus. Dengan semua hal yang berbau Kristen itu yang kita lakukan, kita gak pernah mau semakin mirip sama Yesus. Contoh saudara ya, mungkin kita dulu adalah jemaat yang kupu-kupu. Ada yang pernah dengar artinya apa? Kupu-kupu ya, kebaktian umum pulang, kebaktian umum pulang gitu saudara ya. Jadi abis ibadah kayak gini ya gak peduli dah mau ketemu siapa, disuruh salaman sama pendeta misal, gak mau, saya mau pulang pokoknya. Kebaktian umum pulang, kebaktian umum pulang. Tiba-tiba hidup kita berubah dari jemaat yang kupu-kupu menjadi jemaat Kristen yang SP3. Apa tuh SP3 saudara? Bukan dikasih surat untuk resign, bukan ya saudara ya. Tapi SP3 itu suka pelayanan. Dari orang yang gak aktif begitu kesannya ya. Jadi orang yang aktif sekali di gereja. Pelayanan terus, ikut PA, ikut pelayanan supaya apa? Supaya level rohaninya naik. Supaya dapat jabatan gerejawi suatu saat nanti. Tapi hati kita tidak pernah betul-betul mencintai Yesus. Hati kita tidak pernah mau ingin serupa Yesus. Sehingga suatu saat mungkin ketika kita menjadi pemimpin gereja, kita bisa beralasan saya mau bongkar semua tradisi lama, bongkar kebiasaan lama kayak iklan kopi saset saudara ya. Tapi kita lupa, kita belum bongkar hati kita. Kita belum bongkar hati kita di hadapan Yesus dan akhirnya kita mungkin jadi pemimpin-pemimpin gereja yang bikin tradisi-tradisi baru lagi untuk kepentingan kita sendiri. Terus saya merenungkan hal ini dan mengingat ketika waktu itu saya akan ditabiskan jadi pendeta dan salah satu pergulatan saya adalah penyakit kefarisian ini. Menjadi orang yang ngerti Injil tapi prakteknya jadi kayak Farisi, evangelical Pharisees saudara. Dan saya kira saudara penyakit kefarisian ini sudah mengancam para calon-calon hamba Tuhan semenjak ada di seminari, amin. Yang ketawa pasti mungkin lulusan STT ya. Saudara ketika di seminari pun saya pribadi ya menurut pengalaman saya ya, saudara penyakit kefarisian itu sangat mengancam kami, sangat mengancam saya. Setiap hari saya yang berpikir bahwa ketika masuk seminari saya bisa dibentuk semakin mencintai Tuhan dan akan diutus untuk mencintai domba-domba yang Tuhan percayakan di gereja, amin. Tapi ternyata tidak jarang saya bergumul dengan kefarisian ini. Melihat hidup teman kurang lebih baik dari saya hakimi. Melihat teman tidak ikut aturan di STT, saya rasa kok dia bodoh banget ya, dia kok gak bisa ya, keep satu aturan itu aja kok gak bisa sih, saya lebih bisa. Nah saudara ketika saya menjadi pendeta, merintis gereja, menggembalakan gereja, saya pun terus bertanya, apakah saya jadi orang yang semakin cinta Tuhan, semakin serupa Tuhan, atau saya menjadi orang yang sok berkuasa karena saya rasanya lebih rohani daripada saudara-saudara di sini. Tiap kali saya lihat salib Yesus, apakah saya sudah merayakan
Injil Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Atau saya malah sibuk liatin, aduh ini salib Yesus ini terlalu jelek untuk diberitakan. Saya perlu hias dengan yang lain, dengan ambisi saya, dengan aturan saya, dengan kepentingan saya, supaya jemaat bisa lihat, oh salib Yesus itu bagus menurut saya. Saudara, apakah gereja kita, Grace Life Sisi Serpong di tempat ini, sedang menjadi gereja dengan sekumpulan aturan dan tradisi agama, dibandingkan menjadi gereja yang berfokus kepada siapa Yesus? Kita sibuk untuk mengumpulkan, membuat berbagai tradisi dan aturan yang mungkin gak seperti dulu di masa orang Yahudi. Tapi kita punya berbagai list untuk dijadikan tradisi gereja. Misalnya saudara ya, kita pernah mungkin berpikir, aduh ibadah yang bagus itu yang musiknya full team. Berarti ada 1 piano, 1 keyboard, 2 gitar, 1 bass, 1 drum. Berapa tuh? 6 pemusik ya. Wah di Gereja Serpong ini kurang dari bagus, orang pemusiknya pendeta Misael terus ya, main piano terus, bosan saya begitu. Ibadah yang alkitabiah itu yang pakai lagu-lagu himne, amin. Yang kayak tadi tuh, di kontemporerin sedikit gak apa-apa, tapi lagu lain tidak, lagu lain itu sesat begitu. Atau mungkin kita pernah berpikir, ngelihat pendeta di depan ini kayak orang yang begajulan, tidak rapi ya, mestinya kan pakai jubah setiap minggu. Kok dia pakai cuman kaos sama jaket gitu. Kita melihat ruang ibadah dan berpikir, wah ruang ibadahnya kurang bagus, kurang kekinian, kurang ada lampu-lampu yang kerlap-kerlip begitu. Aduh pakai layar jelek sekali, ganti dengan videotron. Nah inilah ruang ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Atau kita melihat liturgi di Grace Life misalnya dan kita rasa wah liturgi ini luar biasa ya, sederhana tapi meaningful. Wah gak bagus kalau gereja sebelah. Gereja sebelah tuh liturginya aduh kuno sekali. Kita mulai membandingkan gereja kita dengan gereja orang lain. Atau ketika kita merasa saya sudah tertanam di Grace Life, saya sudah ikut SPAK, wah inilah gereja yang melakukan pemuritan, gak cuma seminar doang. Beda tuh sama gereja yang sebelah begitu ya. Cuma seminar, pemuritan terus, tidak pernah melakukan pemuritan. Kita mulai membandingkan diri kita dan kita pikir kita sudah lebih baik daripada orang lain. Akhirnya saudara kita menjadi orang-orang, menjadi gereja yang hanya memperhatikan apa yang tampak di luar. Hiasan-hiasan keagamaan kita. Tapi kita lupa untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita, bahkan kepada orang-orang yang belum percaya. Kita menjadi gereja yang merasa salib Yesus yang jelek itu gak cukup. Gak cukup untuk memberikan rest, kelegaan, tidak cukup indah, perlu ditacap lagi, perlu dirias lagi supaya orang lain lihat bagus nih. Kita menjadi orang yang sibuk memperhatikan penampilan luar kita, penampilan luar orang lain, dan kita lupa bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan ingin kita melihat hati orang lain dan peduli dengan hati mereka. Tapi kita sibuk melihat apa yang tampak di luar. Saudara, mari kita berhenti dan lihat lagi salib Yesus. Lihat lagi salib yang jelek ini, paku yang kasar, mahkota duri yang menancap di kepala Yesus, bukan mahkota yang indah. Dan mari kita bertanya lagi, apa jadinya semua aturan di gereja kita, semua tradisi di gereja kita, kalau tidak ada salib Yesus? Apa jadinya hidup kita sebaik apapun, sereligius apapun, sekristen apapun, tanpa salib Yesus? Apa jadinya segala prestasi di hidup kita, kesuksesan kita, kekayaan kita, jabatan kita, status ekonomi dan sosial kita, tapi gak ada salib Yesus? Karena saudara, kekristenan tanpa salib Yesus adalah kekristenan tanpa sabat yang sejati. Kekristenan yang hanya akan membuat kita sibuk membuat dan mempertahankan sistem-sistem agama, tradisi-tradisi agama. Kekristenan yang hanya akan membuat kita sibuk dan akhirnya capek. Capek dengan kegiatan, capek dengan program. Kita hanya sibuk ngumpulin prestasi religius, piala moral, prestasi moral, tapi hati kita tidak pernah penuh dengan Kristus. Saudara, maukah hari ini kita menerima kabar baik dari sabat yang sejati itu? Karena sabat tidak pernah tentang tradisi religi atau aturan-aturan yang bikin pikiran kita komplikasi, saudara. Sabat yang sejati adalah tentang Yesus. Satu-satunya pribadi yang mengajak kita untuk stop, berhenti, dan merayakan. To stop and to celebrate. Mari kita berhenti
beragama Kristen dan merayakan indahnya karya Kristus, indahnya diselamatkan Yesus, dilahir barukan karena Yesus, diubahkan menjadi murid Yesus yang mencintai Yesus dan makin serupa dengan Dia. Mari kita berhenti dari semua dosa kita dan merayakan indahnya diampuni Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berhenti membanggakan semua kebaikan-kebaikan hidup kita, sereligius apapun. Dan kita merayakan salib Yesus yang menjadi satu-satunya kebanggaan di hidup kita. Mari kita berhenti mempertahankan, membuat tradisi-tradisi keagamaan yang memperbudak kita, membebani kita dan orang lain. Dan mari kita merayakan. Rayakan kebebasan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan yang melegakan kita dan membuat kita bebas melayani Tuhan. Menjadi hamba Kristus yang siap diutus di tengah misinya Tuhan di dunia ini. Saudara sahabat yang sejati memanggil kita untuk berhenti dan merayakan. Apa yang menjadi jawaban kita? Mari kita berdoa. Saudara datanglah kepada Tuhan di dalam doa sambil kita merenungkan firman Tuhan hari ini tentang sabat yang sejati itu. Melalui 2 pertanyaan refleksi ini, saudara. Saudara, mari kita tanya di dalam hati kita, hal-hal apa sih di dalam hidup kita yang membuat hati kita keras kepada Yesus? Hal-hal apa yang kita masih anggap lebih penting dibandingkan Yesus, dibandingkan salib Tuhan buat kita? Apakah semua hal-hal itu sedang membebani kita? Membuat kita sibuk berusaha supaya kita terlihat baik, diterima, dihargai, dihormati oleh orang lain. Tapi kita lupa salib Tuhan yang sudah memberikan penerimaan, kasih yang paling final, yang terbaik buat kita. Dan saudara rindukan di dalam keseharian kita, di dalam segala kesibukan kita, di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, di dalam pekerjaan kita, kita rindu mengalami sabat yang sejati. Rindukah kita mengalami, Tuhan, aku mau berhenti dari semua keinginan jahatku, semua dosaku, semua ambisiku yang tidak menyenangkan Engkau. Dan aku mau merayakan kasih Tuhan, merayakan damainya Tuhan, merayakan kehadiran Tuhan yang setia buat aku. Saudara, rindukah kita mengalami sabat yang sejati itu? Di tengah segala kesibukan kita, apapun yang kita hadapi, musim hidup apapun yang sedang kita alami. Sang sabat yang sejati itu, Yesus beserta dengan kita dan selalu memberikan undangannya buat kita. Untuk kita boleh berhenti sejenak dan merayakan Dia. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, inilah kami, orang-orang yang lelah, yang capek, dengan berbagai tuntutan-tuntutan hidup, dengan berbagai aturan-aturan agama yang kami buat sendiri. Kami tuntut sendiri dari diri kami, atau mungkin orang lain tuntut dari kami, dan kami capek Tuhan dengan semua itu. Kami lelah berusaha jadi orang yang terlihat baik, padahal hati kami gak ada Tuhan di dalamnya. Tuhan, hari ini tolong kami lagi. Roh Kudus mampukan kami lagi. Untuk kami boleh memandang lagi kepada salib Tuhan. Untuk membiarkan Roh Kudus bekerja menanamkan salib Kristus di hati kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, sesibuk apapun kami, bagaimana dunia ini menekan hidup kami pun, kami tahu kami bisa mengalami kelegaan, peristirahatan, perteduhan, kasih, bahkan sukacita ketika kami dekat di bawah salib Tuhan. Salib yang menyelamatkan kami dari dosa, mengangkat semua beban kehidupan kami, dan membuat kami percaya lagi kepada Tuhan.
membuat kami teduh lagi di dalam Tuhan, membuat kami lega lagi karena Tuhan sudah sangat mengasihi kami, Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan setia buat kami apapun yang kami hadapi. Tuhan, kami rindu mengalami Engkau, Sabat yang sejati itu di dalam hidup kami. Kami sudah lelah dengan berbagai kelegaan yang fana, yang sementara, yang dibuat oleh manusia, yang diusahakan oleh diri kami sendiri. Kami rindu mengalami Sabat yang sejati, kelegaan yang sejati, hanya karena salib-Mu bagi kami. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.